Ya. Janji. Oke, selamat malam Pak Dipta, masih berputar-putar. Iya, selamat malam Pak Niki. Wajahnya belum tampak Pak, tapi kita tunggu sebentar. Iya, bentar dulu. Enggak, saya bicara sama gelap-gelap. Masih mutar-putar, sedang di Lombok Tengah Pak, di Praia? Iya, Pak. Di Praia masih. Di Praia. Mana? Masih ya. Mungkin koneksinya kurang bagus di sana Pak. Iya, kayaknya Pak. Oh gitu ya. Muter-muter terus. Wajah Pak Dipta nggak kelihatan. Iya. Mohon maaf ini. Pak Dipta bisa lihat saya? Bisa jelas ini. Oh, saya kelihatan tapi saya nggak bisa lihat Pak Dipta. Oke, dia sambil berputar. Kita mulai aja ya, Pak Dipta ya. Sambil ngobrol ya. Boleh. Malam Pak Dipta, teman-teman semua, untuk Pak Dipta khususnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol malam hari ini, cerita-cerita di acara Api Unggun, Pak. Ini acara santai, ngobrol-ngobrol, Senin tapi tidak selalu setiap minggunya, Senin, tapi kita selalu lakukan Senin di jam 7.30, sedangkan di tempat Pak Dipta sekarang sudah 8.30 ya. Betul ya Pak? Iya, benar ya. Sudah 8.30. Oke Pak Dipta, yang saya tahu bahwa namanya kan HL Dipta Samad. Betul ya Pak ya? Iya. HL-nya itu adalah Haji Lalu Dipta. Oke, Ya. Kalau bicara lalu saya ingat lalu Muhammad Zohri. Oh, iya. Itu kebanggaannya Indonesia. Pak Dipta ya manggilnya, bukan Pak Lalu kan? Lalu itu apa Pak? Lalu itu apa? Lalu itu sendiri sebenarnya apa? Mohon maaf ini kalau lalu itu gelar bangsawan untuk di Lombok. Gelar bangsawan. Iya. Jadi saya harus gimana Pak Dipta? Biasa saja Pak Niki. Oke, masih ada efek nggak Pak gelar lalu itu, atau katakanlah tadi bangsawan tadi, gelar bangsawan itu masih ada Bagaimana? efeknya terhadap terhadap masyarakat dan lain-lain? Mungkin Pak Dipta bisa cerita sedikit gelar bangsawan lalu itu sampai saat ini seperti apa di masyarakat? Ya, kebetulan sih terlahir dari ini orang tua yang bangsawan dari lama saja, ceritanya sudah lama itu ya, sampai sekarang memang ya tetap kita pakai jadinya Pak Niki. Oke. Jadi tapi derajatnya masih tetap ada Pak. Artinya kalau di komunitas atau di masyarakat itu lebih dihormati dibandingkan yang tidak bergelar lalu seperti itu. Iya, begitulah. Oh, begitulah. Oke. Pak Dipta sendiri adalah kepala, saat ini menjabat sebagai Kadispora. Benar, ya. Kadispora itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah. Pak, teman-teman, kalau kita semua kalau dengar Lombok itu kita rata-rata kita tahu yang namanya Senggigi, kita tahu yang namanya gili-gilian itu. Ada 3 gili yang terkenal di sisi barat daripada Lombok. Tapi kalau Lombok Tengah, Pak Dipta, Lombok Tengah sendiri objek wisatanya apa? Nanti setelah pandemi siapa tahu teman-teman mau berkunjung tidak lagi melulu ke Senggigi tapi mau ke Lombok Tengah gitu. Iya, wah. Kalau Lombok Tengah kan sekarang ini sedang dibangun sirkuit MotoGP itu Pak Niki, ya teman-teman. Oh, oke. Itu Lombok Tengah. Iya, jadi ada pantai Mandalika di Lombok Tengah ini yang favoritnya. Ya, Mandalika kita sering dengar. Terus sirkuit itu juga, di sana. Itu di Lombok Tengah semua. Ya, di Mandalika ini tempatnya. Oh, sirkuit itu di Mandalika. Iya, benar.
sebelum pandemi kemarin-kemarin, tahun-tahun lalu, mungkin 1 atau 2 tahun terakhir, sudah dilakukan lomba lari di sana juga di Mandalika, setahu saya. Benar, benar. Ya, maraton. Ya? Kita ikut lari waktu itu, Pak? Jadi panitia, Pak Niki. Oh, panitia. Oke. Oke, panitia. Ini ada yang komen, oh kalau di Jawa gelarnya Raden ya, kalau di Sasak itu lalu tadi. Oke, Pak, selain Mandalika apalagi Pak di Lombok Tengah Pak? Ada yang namanya apa? Pantai Kuta, Pantai Kutanya, bukan Kute Bali, tapi Kuta. Kuta itu juga di Lombok Tengah. Ya, Kuta itu yang sekarang tempat Mandalika ini nama daerahnya diganti udah jadi Mandalika gitu terkenalnya. Oh, saya ketinggalan banget kalau gitu. Jadi Kuta itu adalah yang sekarang namanya Mandalika. Mandalika, ya benar. Oke. Terus ada satu lagi apa? Tanjung Aan. Tanjung Aan, kemudian Tanjung Aan. Ya, lagi sebelah baratnya lagi ada Pantai Maun. Pantai Maun. Ya, Silong Belanak. Banyak ini sepanjang. Banyak ya? Banyak sekali, Pak Niki. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ke Lombok Tengah boleh kontak Pak Dipta ya? Boleh. Kita tunggu boleh Pak Niki. Ya? Boleh. Ya. Oke. Kalau yang ada satu pantai yang pasirnya seperti merica itu di Pantai Kuta atau di? Ini kalau di Lombok Tengah ini semua kayak merica Pak Niki. Pantainya pasir putih. Oke, pasir putih dan pasirnya besar-besar sebesar merica. Bulat-bulat seperti itu. Iya, hampir semua itu di jalur selatan ini, pantai selatan ini kita punya pasir putih yang seperti merica itu. Oke, jadi seperti itu ya, luar biasa. Jadi satu-satunya mungkin di Indonesia atau di dunia kali ya Pak ya. Mungkin. Pak Dipta, sayang sekali saya masih tidak bisa melihat wajah Pak Dipta nih. Masih berputar-putar. Coba mau saya ulang dulu ini. Keluar dulu sebentar, coba ulang terus mudahan bisa. Oke. Kita dulu Pak Dipta keluar sebentar ya, nanti join lagi. Oke, teman-teman itu sepintas supaya saya nggak ngobrol dengan radio nanti, jadi biar Pak Dipta akan mengulang untuk koneksinya. Mudah-mudahan habis ini kita bisa melihat wajah Pak Dipta. Raden kalau di Jawa, tapi kalau di Lombok, suku Sasak itu panggilannya adalah Lalu Dipta. Sama seperti sprinter kebanggaan kita itu. Oke, Pak Dipta sudah request lagi. Mudah-mudahan sekali ini kita semua bisa memandang wajah Pak Dipta. Sambil menunggu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah join di acara Ngobrol Saja. Pak Dipta sudah bergabung. Suaranya sudah terdengar Pak Dipta? Sudah, tapi mohon maaf kok enggak bisa nampak ini gambarnya. Gambarnya masih belum keluar ya? Iya ya, waduh sayang sekali. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak Dipta, kalau nggak kita lanjut saja. Kita akan bicara, kalau memang hari ini, tadi kalau kita bicara pembukaan soal lalu dan soal objek wisata, saya mau kembali, Pak Dipta, kita ketemu waktu itu 2017 akhir mungkin ya? Iya, kayaknya 2017 ya. Iya, udah berapa tahun, jadi kita sama-sama udah lupa juga. Kita bicara waktu itu, sebenarnya di beberapa daerah lain, desa lain sudah mulai dengan gerakan nabung saham. Teman-teman, hari ini kita bicara sedikit banyak soal gerakan nabung saham. Nah, ada desa nabung saham dan lain-lain, dan di akhir 2017, setelah melalui persiapan beberapa bulan, ada satu orang tokoh anak muda yang nanti jam 8 kita akan bicara dengan dia, namanya Arta Sasmita. Tapi sampai akhirnya lahir masyarakat nabung saham, Arta menyebut bahwa Pak Dipta adalah orang yang paling berperan. Pak Dipta sudah terlihat nih wajahnya, tapi lehernya. Boleh dinaikkan atau turunkan, Pak? Nah,
Oke, akhirnya teman-teman, Pak Haji Lalu Dipta Samad. Kita ketemu. Ya. Pak, saya lanjut ya. Tadi Bapak mungkin Boleh. sudah dengar mengenai masyarakat nabung saham waktu kita resmikan. Kalau bicara istilah masyarakat nabung saham pada saat itu belum ada sama sekali, dan kita mulai di Lombok Tengah. Dan Pak Dipta adalah salah satu orang yang mungkin paling berperan lahirnya masyarakat nabung saham itu. Boleh cerita Pak Dipta, ceritanya seperti apa sih? Sampai akhirnya lahir masyarakat nabung saham itu. Oke, terima kasih Pak Niki. Jadi sekitar tahun sebelum 2017 itu, kami saat itu menjadi sekretaris di Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada seorang pemuda lah yang waktu itu datang ke kantor saya. Katanya sudah keliling-keliling mau memberikan motivasi ke teman-temannya di SMA sekitar Praia. Tetapi nampaknya kurang direspon. Padahal dia ini menurut saya luar biasa dia, karena prestasinya luar biasa bagi saya. Itu waktu itu kalau tidak salah dia kuliah di Universitas Abu Rizal Bakri di Jakarta. Namanya Karta. Ya. Putra daerah Pak ya? Iya. Putra daerah? Putra daerah ini di Lombok Tengah sendiri. Oh, oke. Iya. Tapi karena mungkin teman-teman kepala sekolah atau guru itu nampaknya kurang respon, makanya dia datang ke kantor saya waktu itu minta bagaimana caranya difasilitasi bisa ngomong dengan kepala sekolah SMA terutama. Sehingga waktu itu saya hubungkan dengan Ketua MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA di Lombok Tengah. Dia janji waktu itu boleh katanya. Nanti kami akan adakan pertemuan dengan kepala sekolah seluruh Lombok Tengah, kepala SMA. Nanti boleh dia datang ke saat rapat katanya. Oke, saya bilang, kapan itu? Nah, dia sebutkan ya tanggal sekian katanya. Baiklah. Nah, kemudian kan Arta datang waktu itu ke sekolah tempat pertemuan kepala sekolah itu, tapi sayangnya dia dapat sih diberi waktu untuk ngomong maksud dan tujuannya, tetapi masih kurang memuaskan, sehingga sedikit kecewa lah Arta ini. Pak Dipta kenapa begitu yakin memperbolehkan Arta untuk ngomong? Apakah Pak Dipta sendiri yakin dengan produk atau sesuatu yang dia akan tawarkan kepada masyarakat? Saya sangat yakin Pak Niki, dan itu sebenarnya tujuannya kan ingin memotivasi anak-anak level SMA itu untuk mau maju lah, memberikan gambaran bahwa anak-anak itu mestinya jangan minder, harus maju. Ya, dia mau contohkan, dia itu, si Arta ini kan sudah kuliah di Jakarta. Ya. Nah, dengan beasiswa dia dapat, jadi tanpa biaya dia kuliah. Nah, sementara anak-anak di Lombok Tengah, anak-anak kita ini kan mengeluhnya di sana. Nggak ada biaya lah, gitu. Jadi, pesimis gitu untuk bisa maju. Nah, Arta inilah yang saya anggap sebagai motivator bagi rekan-rekannya di SMA itu, yang kelas 3, kelas akhir lah, atau kelas 2, boleh semua gitu. Tetapi kurang direspon nampaknya oleh kepala sekolahnya terutama. Kalaupun ngomong, hanya ngomong sebentar saja dikasih waktu. Sehingga dia ya sedikit kecewa lah, tapi saya bilang ya sabarlah. Memang anak-anak itu atau bapak ibu gurunya itu, kepala sekolahnya itu belum masih terpikirnya, bukan mungkin seperti saya bilang. Nah, setelah tahun 2017 itu saya mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebagai kepala dinas di Spora. Nah, datanglah lagi Arta ini.
Ayo, saya bilang, ayo ke sini. Nah, sekarang apa yang kamu mau lakukan? Lakukan, saya bilang. Ayo saya dorong. Butuh apa? Saya fasilitasi. Sedapat mungkin saya akan coba berjuang, saya bilang. Sehingga waktu tahun 2017 itu kami siapkan ruangan khusus di aula Dinas Pemuda dan Olahraga itu, yang dulu waktu kita kegiatan kan di sana. Jadi aula asalkan tidak dipakai oleh orang lain silakan pakai. Jadi dia mengundang teman-temannya si Arta ini untuk melakukan pelatihan, termasuklah untuk menabung saham itu. Gitu. Jadi karena itu awalnya sampai. Iya, karena saya sendiri mendengar nama saham waktu itu kan merupakan hal yang wah, tidak mungkin sudah. Tidak mungkin rasanya kita mau ikut-ikutan beli saham, karena dalam benak kami itu kan orang-orang yang pasti mahal gitu saham itu. Ya, tetapi dengan adanya Arta ini menjelaskan pada saya kan pertamanya, saya kemudian teman-teman di kantor itu saya ajak gabung. Mendengarkan penjelasan Arta, jadi ya baru kita tahu bahwa sesungguhnya saham itu tidak seperti yang awalnya kami sangka, begitu, Pak Niki. Itu ceritanya, Pak Niki. Dan akhirnya dilakukan sosialisasi sampai akhirnya dideklarasikanlah yang namanya masyarakat nabung saham Kabupaten Lombok Tengah, seperti itu. Jadi yang pertama sampai dengan tari-tarian seperti itu kan, Pak? Iya, benar. Jadi waktu itu kami fasilitasi kebetulan dengan Bupati juga kan kita dekat. Kebetulan juga dulu kan saya jadi guru, Pak Niki. Ya, Bupati Lombok Tengah sekarang ini murid saya, jadi enak kami ngomong seperti itu. Kualat kalau dia nggak nurut sama mantan gurunya. Iya. Jadi Pak Bupati waktu itu mendukung juga. Mendukung. Dan, cuma Pak Niki waktu itu anak buahnya lah saya bilang, kepala bagian ekonomi itu yang mestinya dia yang harus menyambut program yang luar biasa itu waktu itu. Tetapi nampaknya agak-agak kurang serak. Nah itu akhirnya berdampak sampai dengan saat ini Pak Dipta. Kan kita bicara 2017 akhir mulai kita deklarasikan seperti itu. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa, Pak? Katakanlah di Lombok Tengah, Pak, atau di dalam konteks yang Pak Dipta tahu seperti itu. Setahu saya ini memang awalnya itu kami ingin bahwa kantor Bursa Efek yang ada di NTB ini ada di Lombok Tengah sebenarnya. Karena apa? Karena Lombok Tengah ini ke depan itu prospeknya luar biasa, Pak Niki. Apalagi kan dulu belum kita dengar kalau ada sirkuit di Mandalika ini. Tapi dengan keberadaan kawasan wisata yang di Lombok Tengah itu luar biasa itu. Dan memang sangat bagus. Nah, sehingga kemudian bandara juga di Lombok Tengah kan lokasinya. Nah, kami sangat berharap kantor cabang Bursa Efek itu di Praia mestinya. Iya, di Praia. Ya, waktu itu angan-angan saya begitu. Jadi kepingin supaya masyarakat pun menjadi lebih dekat dan lebih termotivasi lah gitu. Obrolan kita malam ini direkam kok, Pak Dipta. Nanti akan ada teman-teman, ada beberapa teman-teman IDX yang hadir. Mudah-mudahan mereka akan sampaikan ke kantor supaya nanti setelah sewanya di Mataram selesai mereka pindah ke Praia. Bagus, silakan Pak Niki. Silakan ya. Itu yang kami harapkan karena memang kita ini kan di tengah dan dekat dengan bandara, dekat dengan kawasan wisata. Lombok Tengah ini yang bakal luar biasa nanti majunya.
dibandingkan dengan lokasi lain. Mandalika mungkin menjadi salah satu objek wisata super ya. Super prioritas itu. Pemerintah. Betul. Ya, ini kan super prioritas ini. Sehingga super sekarang prioritas. Ini ya super prioritas. Jokowi sudah berapa kali datang ke menteri, sudah banyak sekali. Jadi ya, cuma masalah waktu pindah kantor yang Mataram ke Praia lah ya. boleh. Jadi sangat kita harapkan. Tapi Pak, sejauh ini sendiri perkembangannya, perkembangan daripada masyarakat nabung saham tadi Pak, seantusias apa berjalannya sampai saat ini Pak? Nah itu yang masih nunggu nanti kantor pindah ke Praia baru bisa semangat lagi. Ya mudahan ya. Jadi sekarang ini Pak Niki memang apalagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini memang sudah agak-agak pudar gitu. Agak-agak pudar, tetapi Arta di Mataram itu terus gencar kayaknya karena selalu cerita pada saya untuk bahkan sudah sampai ke Sumbawa dia gitu. Iya. Karena Arta sendiri saat ini bekerja di Bursa Efek Indonesia di kantor yang di Mataram kan. Nah itu jadi dia ya. Untuk seluruh NTB ya seperti itu ya. Iya Pak Niki. Mungkin masyarakat nabung saham yang di Lombok Tengah sedikit apa tadi istilahnya meredup ya gitu ya Pak. Meredup. Pak Dita ya. Tapi Arta sendiri saya rasa akan fokus juga ke daerah lain. Nanti setelah ini kita adili dia Pak. Kita tanya-tanya di sesi setelah Pak Dita. Oke. Jadi mungkin itu ya cerita-ceritanya sampai saat ini dengan kondisi yang ya tadi sedikit meredup, tapi mudah-mudahan memang kegiatan-kegiatan masih dimungkinkan Pak dilakukan di aula dan lain-lain oleh teman-teman dari entah sekuritas ataupun dari bursa gitu. Iya, yang Oke, Pak Dita, karena mungkin ada gangguan di koneksi. Jadi sepintas seperti itu teman-teman cerita, ternyata akhirnya tidak semua selalu cerita bahagia atau cerita sukses. Beberapa gerakan yang dilakukan desa nabung saham, masyarakat nabung saham, ternyata ada contoh juga yang setelah diresmikan ternyata perlahan mulai meredup. Tapi mungkin nanti kita akan dengar juga dari Arta, si pencetus atau penggagas daripada masyarakat nabung saham. Tapi saya pikir saya akan mengundang Arta, memang kebetulan sudah jam 8, saya akan mengundang Arta untuk bergabung. Selamat malam Arta. Malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, baik Pak Niki. Dari tadi ngikutin kan? Ngikutin Pak. Ngikutin ngomongin Arta kan? Iya, sampai jadi tersangka itu loh Pak. Ini dia tersangkanya. Pak Dipta sedikit ada masalah di koneksi. Pak Dipta di Lombok Tengah, Arta ada di Mataram. Saya di Mataram Pak, belok-belok ke Mataram nih Pak. Di Lombok Barat ya? Lombok, ya Kota Mataram, bagian barat. Ya. Lombok Barat. Oke, Dipta boleh teman-teman. Dipta ada gelar lalunya di depan? Iya, saya nggak ada. Kalau Arta ada? Orang biasa. Lalu Arta? Hah? Nggak ada Pak. Kamu rakyat biasa? Rakyat biasa. Kamu bukan bangsawan, kamu rakyat biasa. Darahnya masih merah Pak. Oke, tapi ternyata rakyat biasa yang luar biasa. Alhamdulillah. Tadi Pak Dipta sudah cerita, ya kan, kita sudah dengar sepintas. Tapi mungkin lalu lagi. Arta boleh memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman ada Mbak Luli udah nungguin dari tadi. Iya, silakan Arta. Ya Pak, halo teman-teman semuanya yang sudah hadir ya, terima kasih Pak Niki. Ya saya Arta, jadinya asli dari Lombok, NTB ya, Lombok Tengah. Ibu bapak saya satu desa Pak, jadinya asli orang Lombok asli, bukan Sasak.
Sasak asli, suku Sasak asli. Sasak asli. Ya. Oke. Oke. Tadi Pak Dipta mengatakan bahwa Arta kuliahnya di Jakarta, Universitas Bakri, iya kan? Iya. Arta SMA-nya di? SMA-nya dulu sempat di dua, Pak Niki. Sempat di SMA 1 Praya, sama sempat juga di SM Sains Alam Syah, Kuala Lumpur, Pak Niki. Kuala Lumpur? Iya. Kenapa bisa sempat di Kuala Lumpur? Itu dulu saya jadinya Pak Niki, dulu kan dari SMA itu saya suka hal-hal baru Pak Niki, jadinya saya ikut sumbangsih ide juga. Dari SMA tuh saya sudah bikin komunitas Pak Niki, komunitas wirausaha muda gitu. Nah, pas bikin komunitas itu saya didengarlah gaungnya oleh Pak Bupati. Nah, dikasih pendopo, dikasih rumah tuh sama Pak Bupati SMA dulu Pak Niki. Disuruh, katanya kamu diam situ mikir, katanya Pak Niki. Mikir. SMA sudah dikasih rumah? Iya, kamar di pendopo, jadi khusus kamar Arta. Oh. Kamar di pendopo. Okay. Nah, ya disuruh mikir di sana Pak Niki. Akhirnya dari SMA tuh membuat sesuatu. Nah, akhirnya dilihat juga sama SMA saya, akhirnya dibawa juga ke Kuala Lumpur akhirnya untuk pas SMA. Okay. Nah, tapi akhirnya Pak Dipta bergabung. Pak Dipta, kita sudah sedang online dengan Arta. Jadi terima kasih Pak Dipta, tadi maaf terputus. Jadi saya langsung isi dulu dengan Arta. Ini si tersangka kita Pak Dipta. Oke, Arta, tadi balik lagi. Pak Dipta juga sempat menyebut bahwa kamu mendapatkan beasiswa waktu kamu kuliah di Jakarta. Itu beasiswa dari Pemda. Dari kampusnya Pak. Oh, dari kampus, sorry. Oh, kampus. Oh, kenapa bisa dapat beasiswa? Sebenarnya rada insiden juga, Pak. Rada insiden juga Pak. Jadinya ada dapat beasiswa di IB Pak Niki, dapat beasiswa di IB Jakarta, sama di IB sama di CDU Pak Niki. CDU, Charles Darwin University, Australia. Oke. Nah, habis itu tapi nggak diambil. Nah, gitu. CDU nggak diambil, IB nggak diambil, akhirnya daftarlah ke Jakarta, coba deh gitu. Dari awal memang dari kelas 1 pengennya di Jakarta. CDU itu di Australia. Charles Darwin University. Australia. Kenapa nggak ke sana? Enak di sana lah. Banyak bule. Iya benar Pak. Nah, saya juga pengennya gitu, tapi waktu itu orang tua saya katanya nggak boleh masuk, nanti menantu saya dari Inggris katanya gitu. Itu jawaban siket ibu saya, jadinya saya udah daripada nggak diridoi mending nggak usah gitu. Akhirnya saya lepas. Iya. Tapi akhirnya dapat di Bakri akhirnya. Jakarta. Beasiswa juga. Kok pinter banget sih? Gampang banget kuliah. Dapat di mana-mana gitu. Saya peringkat nggak masuk 10 besar Pak Niki. Jadinya dari kelas 1 sampai kelas 3 cuma masuk 10 besar cuma sekali. Itu pun ranking 9 Pak. Ranking 9? Iya, ranking 9. Mahasiswanya satu kelas nggak 10 orang kan? Ada 40-an orang kan? Tumben itu cuma sekali dapat 10 besar dari kelas 1 sampai kelas 3 cuma sekali Pak Niki. Cuma mungkin yang dilihat itu adalah the way we think, the way we see something gitu. Jadinya saya selalu jadinya kalau misalkan ada permasalahan saya coba atasi dan kasih nilai plusnya lagi gitu sih Pak Niki. Contoh misalkan ketika saya lihat dulu Lombok Tengah ini dalam case masyarakat nabung saham, saya lihat dulu Pak Niki, saya lihat SDM kita kok kacau nih. Nah itu saya baru pulang dari Filipina, terus saya lihat nih SDM-nya kacau nih. Nah akhirnya apa, saya lakukan gerakan, saya bikin pelatihan untuk Lombok Tengah. Nah pas saya udah ngerasa clear di awal 2017 itu, saya ngerasa oh ini kurang inklusif, saya bilang gitu. Oke, saya nyadari. Kamu sempat ke Arta, kamu sempat ke Filipina juga? Tempat Pak Niki, saya delegasi ASEAN Youth Summit 2035. Oh. Waduh, kayaknya banyak sekali ininya. Capaian-capaiannya, prestasinya.
Oke, satu hal gini, waktu kamu di Bakri ada galeri investasi, kamu belajar saham waktu kamu kuliah? Di sana, Pak Diki, ya. Di Bakri itu? Di Bakri. Ada galeri investasi? Ada galeri investasi. Oke, apa yang kamu dapatkan dari, bukan uangnya, tapi apa yang kamu pahami mengenai investasi atau saham pada saat kamu pertama kali tahu itu di Bakri? Yang pertama kali terlintas itu adalah ini yang akan menyelamatkan hidup saya. Hidup kamu? Nah, hidup saya, karena menurut saya Pak Niki, puncak dari profesi adalah investor. Karena uang yang bekerja untuk kita, gitu jadinya saya tuh udah niat nih, ada rencana pensiun umur 40 nih atau umur 35 gitu. Jadinya biarkanlah dapat dividen aja terus gitu. Teman-teman, Arta mau pensiun di umur 35 atau 40. Jadi kalau orang bicara pensiun umur 55 atau 60 itu yesterday, cerita yesterday. Yang baru adalah umur 35 dan 40. Asal jadi investor. Kira-kira gitu kan ya? Oke, Arta, tapi satu hal. Bagaimanapun juga, investasi itu identik dengan ada resiko juga. Saya mau mengatakan begini, Arta. Pada saat kamu mengenal investasi dan lain-lain, oke, kamu punya pemahaman seperti itu. Tapi pada saat kamu membawa itu ke masyarakat, tanggung jawab moral kamu itu akan jadi sangat besar terhadap itu. Kamu berspekulasi dengan itu pada saat itu? Benar, Pak Niki. Jadinya tujuan saya awalnya dulu itu pas gedein masyarakat tabung saham, saya nggak niat mereka jadi investor, Pak Niki. Oke. Ya, lalu apa? Saya niatnya itu adalah menyadarkan orang Lombok Tengah itu atau masyarakat NTB secara umum bahwa hidup Anda nggak harus begini sampai mati gitu. Nggak harus? Harus seperti ini sampai mati, artinya dia nggak harus nyangkul sampai mati, gitu. Nggak harus nyangkul sampai mati. Nggak harus bertani sampai mati. Sampai mati gitu. Ada cara lain. Jadinya saya di tahap menyadarkan itu, Pak. Jadi ketika dia itu sudah sadar, maka akan banyak opsi di hidup mereka. Nah itu yang jadi tahap-tahap yang ini yang saya lakukan, bahwa ke opsi itulah mereka akan saya bawa gitu. Nah, makanya di Youth Brainstorming Program organisasi saya itu, saya bukan hanya di divisi investasi mengembangin masyarakatnya, tapi di intrapreneur dan entrepreneur juga. Gitu. Investasi itu hanya nggak harus sampai benar-benar jadi investor, tapi minimal sadar gitu, Pak. Gitu. Dan minimal sadar bahwa hidup itu nggak harus kita nyangkul itu sampai benar-benar tua masih nyangkul gitu, Pak. Ya walaupun pada praktiknya banyak yang menolak, banyak yang menghujat, dari orang yang berpendidikan sampai nggak berpendidikan banyak juga, Pak. Yang... Apa tuh? Hujatannya seperti apa sih? Saya nggak cerita mungkin, Pak. Nggak usah sebut namanya, nanti dia marah. Ya simpelnya gini, Pak. Waktu itu saya lagi kasih gagasan bahwa Youth Brainstorming Program itu akan merubah masyarakat, pola pikirnya dari segi ini dengan cara ini gitu. Langsung saya ditunjuk di depan orang banyak, Pak. Waktu itu, wah kamu masih bocah, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Wah ini nggak mungkin gitu. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya 1 tahun kemudian saya buktikan bahwa itu jalan. Dan akhirnya ya sekarang udah jadi salah satu investor, Pak. Dianya. Yang menghujat itu jadi investor malah. Oke. Tadi mendengar cerita dari Pak Dipta juga, ada kutipan bagus dari Pak Muslim. Di muka bumi ini cuma ada 2 profesi, investor dan profesi lainnya. Investor dan bukan investor, gitu ya Pak Muslim. Pak Muslim dari Aceh, ikut bergabung juga malam hari ini. Hari ini yang ikut rame loh, Arta. Ada Mbak Atin dari Ponorogo, yang punya Ponorogo Nabung Saham. Ada Pak Muslim punya akademi sendiri, dan teman-teman yang lain. Luar biasa, semua mau dengar Arta nih. Oke. Arta, tadi balik cerita awal nih. Pada saat setelah selesai kuliah, dengan keyakinan yang tadi, ya walaupun tadi mungkin tidak berniat untuk menginvestorkan masyarakat, tapi paling tidak mengenalkan dulu kepada masyarakat. Perjuangannya tadi waktu Pak Dipta cerita itu kelihatannya sulit banget. Iya, Pak, benar.
Kalau diingat-ingat sedih sih Pak. Jadinya sebelum 2017 itu dari 2015 saya hampir Pak kadang pernah seminggu 2 kali bolak-balik Jakarta Lombok untuk membangun fondasinya Pak. Fondasi jadi ya saya dulu naik pesawat Pak, naik pesawat. Ya okay. Alhamdulillah anak mahasiswa kok duitnya banyak naik pesawat seminggu 2 kali. Ya Alhamdulillah Pak, orang tua saya ngedukung Pak gitu. Oke. Awalnya bingung dia Pak, awalnya bingung. Oke. Anaknya terus tadi seminggu 2 kali bolak-balik. Jadinya saya ke door to door Pak, ke setiap dinas. Setiap dinas-dinas di Lombok Tengah itu mau ngasih tahu bahwa Pak ini loh Pak, misalkan saya ke dinas koperasi, Pak ini loh saya ada teman di Kementerian Koperasi, kita bisa loh bikin pelatihan untuk koperasi dan UKM, lalu ini caranya. Bahkan sampai saya bikin sistemnya Pak, tapi ya tetap aja dimentahin. Terus saya berpindah ke dinas lain, saya tawarkan lagi, wah kamu masih kecil, kamu nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Akhirnya ke dinas-dinas itu berjalan setahun Pak, setahun penuh. Kadang sebulan tuh minimal 1 kali sebulan saya pulang untuk ke satu dinas pintu. Satu-satunya dinas yang terima kamu hanya dinasnya Pak Dipta. Iya. Pak Dipta. Satu-satunya dari sekian banyak dinas, saya nggak tahu ada berapa banyak dinas di satu kabupaten, ya. Tapi ternyata satu-satunya ada Pak Dipta yang berjasa akhirnya membuka jalan untuk itu. Yang mau mendengarkan, ya. Oke. Yang mau mendengarkan seperti itu. Oke, terus berlanjut setelah dengan Pak Dipta ceritanya? Ya sudah, terus Pak Dipta bilang, kamu butuh apa katanya. Langsung aja, saya butuh surat rekomendasi organisasi saya ini. Itu Pak, pertama. Kemudian ketemukan saya dengan Bupati Pak. Itu dua. Kamu minta ketemu? Ketemukan saya sama Bupati katanya. Itu waktu itu semester 6 apa Pak kalau nggak salah. Oh, kamu belum lulus waktu itu? Belum Mbak, belum. Belum lulus, oke. Belum lulus. Oke, ketemu, minta ketemu Pak Bupati. Ketemukan saya dengan Pak Bupati karena di dinasnya udah nggak mau dengar Pak gitu. Oke. Pak Dipta yang nenteng kamu ke Pak Bupati. Pak Dipta, ayo nak mau apa? Ayo ketemu Bupati, ayo. Akhirnya ketemu Bupati, saya duduk sama beliau. Pak saya yang dulu itu gitu saya jelaskan. Akhirnya Pak Bupati menyambut baik Pak. Kemudian waktu itu juga ada kunjungan kedua bareng Ibu Luli sama Ibu Erna, Bu Eng. Langsung kita dikeluarkan akhirnya surat pamungkasnya yaitu surat himbauan edukasi kalau nggak salah Pak. Dari Pak Bupati langsung? Pak Bupati langsung. Jadinya di mana surat itu jatuh, maka disitulah wajib edukasi. Waduh. Kamu pegang surat sakti itu? Surat saktinya Pak, satu surat itu. Jadinya akhirnya alhamdulillah merambah ke 11 kecamatan kalau nggak salah. Terus ke 10 desa, 34 SKPD, dan ya melibatkan sekitar kalau nggak salah sih ribuan Pak masyarakat. Ribuan masyarakat, paling tidak teredukasi. Kita bicara mereka teredukasi dulu, belum tentu jadi investor. Belum tentu jadi investor. Paling tidak melek dulu. Ada kejadian-kejadian investasi bodong, saya paling tidak suka pakai istilah investasi bodong. Tapi saya pakai aja gampangnya. Ya. Ada kejadian-kejadian juga di Lombok Tengah, produk-produk bodong itu, investasi bodong? Banyak Pak, banyak. Okay. Mungkin yang saya alami ini dialami oleh teman-teman lain di daerah lain. Banyak malahan saya baru mau mulai ngomong, si masyarakatnya udah bilang, wah palingan sama kayak yang kemarin. Kemarin waktu gua ketipu gitu ya? Oke. Ada yang sempat juga diusir, gitu. Ada yang sempat juga diusir Pak, ada. Jadinya ya tugas saya hanya menyebarluaskan. Dan saya nggak ada kewajiban untuk mewajibkan masyarakat untuk jadi investor, tapi minimal Anda tahu dan ini bisa merubah mindset. Karena menurut saya Pak Niki kalau udah jadi investor tuh udah mindset beda, pasti udah nggak konsumtif lagi, itu pertama. Sedangkan orang Lombok tuh Pak kalau pulang dari perantauan, habisin duit, beli rumah, nikah, habis duit, ngerantau lagi. Nah itu kan nggak bagus Pak. Kerja dapat duit,
Habisin di Lombok, ya nikah, beli habisin di Lombok, nikah, selesai, habis duitnya pergi lagi. Pergi lagi. Nah itu saya rubah. Dapat duit, balik lagi. Iya. Nikah lagi. Nikah lagi. Oke. Akhirnya terrealisasi tadi dengan kartu sakti, dengan surat sakti dari Pak Bupati, dan tadi sampai ribuan masyarakat bersyukur bahwa apapun ya, paling tidak tercerahkan, paling tidak literasi itu terjadi, seperti itu. Betul kan? Literasi itu terjadi, masyarakat nabung saham dideklarasikan, Pak Dipta waktu itu membantu banget, Arta juga ada, kita rame-rame di panggung dan lain-lain, dan saya rasa itu salah satu yang dimana dihadiri juga oleh banyak pihak, ada OJK, Sekuritas, dan beberapa SRO lain seperti itu. Ya, tapi tadi Pak Dipta cerita, dalam perkembangannya ternyata meredup, Arta. Ya. Khusus untuk Lombok Tengah. Untuk Lombok Tengah. Tadi Pak Dipta sih bilang obatnya cuma satu, pindahin itu kantor yang Mataram pindah ke Praia. Tapi oke, Arta sendiri melihatnya kenapa terjadi itu proses meredup itu seperti ya. Jadinya memang ini kan kita bangun Pak susah banget ya menurut saya pribadi, karena saya tahu juga waktu itu Ibu Luli, Ibu Eng, Mas Padli itu sampai kadang sebulan 2 kali bolak-balik Pak ke Lombok waktu itu ya. Mereka happy kok, bukan mereka sedih. Happy, ya? Mereka happy 2 kali bolak-balik ke Lombok. Oke, terus? Bagus. Nah, kembali ke tadi kenapa meredup, karena memang waktu itu setelah masyarakat nabung saham 2 bulan setelah itu ada masuk, akhirnya saya tawaran ke IDX Pak. Nah, ketika masuk ke IDX nih, tanggung jawab saya lagi bukan di Lombok Tengah aja, tapi se-NTB dan mungkin kalau saya bisa nih se-Indonesia nih Pak, gitu. Nah, tapi tanpa meninggalkan Lombok Tengah, akhirnya saya buatkanlah anak organisasinya ini yang fokus di investasi, namanya Sasambu Investor Community. Nah, itu yang membantu akhirnya di Lombok Tengah. Gitu. Nah, Sasambu Investor Community ini dia juga saya suruh membencar Pak. Jadinya di Lombok Tengah sekali, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, Bima. Jadinya gilir-giliran Pak. Makanya intensitasnya ke fokusnya ke Lombok Tengah itu agak mengurang. Tapi di kabupaten lain jadi sekarang katakanlah tadi masyarakat nabung saham dengan tanda kutip tidak lagi, walaupun Lombok Tengah sedikit meredup ya, tapi ternyata tidak lagi hanya di Lombok Tengah, sampai ke Lombok Barat, Lombok Timur, sampai ke Sumbawa ya, betul ya? Bima dan lain-lain seperti itu. Ya, itu yang terjadi, walaupun kelihatannya tetap Lombok Tengah yang jadi cikal bakal itu mungkin apalagi tadi Pak Dipta bicara sudah akan jadi pusat apa? Mungkin pusat urat nadinya perekonomian NTB ke depannya karena Mandalika dan lain-lain. Mungkin Lombok Tengah perlu mendapat perhatian juga. Ada planning tadi punya apa? Cabang organisasi yang fokus untuk di sana. Walaupun betul kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa hanya menganak-emaskan si Lombok Tengah gitu kan. Ya, benar. Oke. Planning ke depannya, Arta? Planning sih Pak, sebenarnya udah kita realisasikan Pak 2 tahun terakhir ini, yang tadi yang mengeksekusi masyarakat nabung saham dulu, organisasi saya itu sekarang sudah merambah 2 tahun ini kita fokus pengembangan UMKM lagi Pak. Nah jadinya pendekatannya beda lagi nih. Sekarang itu saya melihat kalau UMKM itu kan dia masyarakat Pak, dia merangkul masyarakat. Nah, jadinya ada 21 modul yang kami latihkan di organisasi saya itu yang dulu meng-create masyarakat nabung saham. Nah, itu kita kasih 21 modul itu untuk pengembangan usahanya. Nah, di dalam 21 modul itu ada modul investasi atau wajib jadi investor, owner dan karyawannya. Nah, jadi nabung saham atau menjadi investor bukan lagi satu-satunya tujuan.
Iya, bukan lagi satu tujuan. Betul kan? Tapi karena tadi ada 21 modul fokus kepada UMKM dan lain-lain. Jadi investor adalah salah satunya, investasi adalah salah satunya. Jadinya kita kasih edukasi, dia secara otomatis akan mengikuti juga. Oh ini modul yang selanjutnya nih saya akan ikut jadi investor gitu, Pak. Oke. Iya. Dia lebih masif. Iya. Oke. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Sejauh ini UMKM yang sudah masuk di binaan kami itu 209 UMKM. 209 UMKM. Seluruh NTB ya? Seluruh satu kabupaten, Pak, Lombok Barat saja. Hanya Lombok Barat saja? Ya, belum yang kabupaten lain. Nah ini tahun ini kita akan coba lagi testing market untuk 21 modul ini ke ke kabupaten lain. Ke kabupaten lain. Hasil nyata yang sudah terlihat apa? Hasil nyatanya, Pak. Jadinya yang modul-modul itu. Hasil nyatanya banyak, Pak. Setiap modul tuh ada outputnya. Contohnya kita ada output strategi pengembangan bisnis. Nah itu outputnya adalah masing-masing UMKM kita buatkan bisnis model kanvas, Pak. Ya, bisnis model BMC, Pak, bisnis model kanvas. Jadinya guidelines untuk kemana usahanya akan jalan. Nah, kalau bingung, mandek, lihatlah BMC-nya, itu satunya, Pak. Terus misalkan dari segi legality perizinan, semua kita fasilitasi pakai NIB, SIUP, terus sertifikasi halal dan sebagainya itu kita bantu juga dengan pihak ketiga. Nah, nanti jadinya dibantu sertifikasinya jalan. Plus juga untuk investasi kita gandeng sekuritas. Jadinya owner dan karyawannya jadi investor gitu, Pak. Oke. Ada berapa sekuritas saat ini di Lombok? Di Lombok ada 4, Pak. Ada 4 sekuritas. Tapi di Mataram semua. Di Mataram semua. Di Mataram semua. Oke. Waktu kita hampir habis, masih ada 5 menit lah, kira-kira seperti itu. Arta, dalam perkembangan ke depan, kamu melihatnya seperti apa? Potensi daripada tadi kita bicara bahwa Lombok itu tadi super wisata tadi, super tujuan wisata untuk Mandalika khususnya. Tidak banyak, cuman ada 5 kalau saya nggak salah, tidak banyak provinsi di Indonesia yang ditunjuk oleh Pak Jokowi menjadi super tujuan wisata seperti itu. Nah, kamu sendiri melihatnya dengan peluang yang ada tadi, ya, dengan kamu punya banyak rencana, gerakan, dan lain-lain tadi, modul-modul, sejauh apa ini bisa dalam waktu yang segera untuk mendukung itu. Padahal tadi kalau bicara Mandalika ada di Lombok Tengah dan lain-lain. Saya hari ini lebih pro-nya ke Lombok Tengah karena Pak Juta. Tapi kalau kita bicara tadi Mandalika dan lain-lain, sejauh apa ini akan segera bergerak ke Lombok Tengah dan mungkin juga sampai ke Lombok Timur. Saya juga mau sampai ke Sumbawa. Saya senang dengan Sumbawa soalnya. Ya, Pak. Jadinya kalau menurut saya sih, Pak, kalau yang saya alami di organisasi saya ini, pertama kalau bilang nggak butuh salah ya, Pak ya. Tapi kita dana itu bukan jadi sebuah prioritas. Karena alhamdulillah dari gagasan kami, jadi kita create gagasan, Pak, create sesuatu, itu money comes later gitu, Pak. Money datang belakang-belakang, malah kita banyak banget lembaga yang mau support dari gagasan yang kita bikin. Nah, bukan hanya lembaga lokal kan? Enggak, Pak, BUMN malah banyak BUMN. Oke. Iya. Nah, terus yang saya harapkan adalah ini aja, Pak, dari sisi pemerintahnya ikut kooperatif itu udah luar biasa. Kayak misalkan bentuk-bentuk nyata yaitu ya tadi itu, Pak, surat sakti edukasi. Nah, saya tuh mengidam-idamkan pimpinan daerahnya ini misalkan ngeluarin surat surat sakti untuk YBP untuk organisasi saya ini ngembangin desa-desa atau apa, itu
cuma surat itu aja Pak gitu, nggak usah yang lain. Sejauh ini dukungannya seperti apa, Arta? Dukungannya Skala 0 sampai 10. waduh berat nih Pak kalau ada orang Pemda nonton Pak. 0 sampai 10 baru 3? 0 sampai 10 3 ya 3. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita rekam ini, kita akan sebarkan, termasuk ada di YouTube juga. Mudah-mudahan ada yang iseng, ada pemerintah entah pusat ataupun pemerintah daerah yang iseng, dan mungkin mudah-mudahan dia tergerak untuk mendengarkan itu. Iya kan? Ya. Karena kenapa? Di sisi tim kami Pak di organisasi ini kan non-profit organization, kemudian kita willingness untuk membantunya tinggi banget sih Pak. Iya. Putra daerah gitu loh. Iya. Iya kan? Ya berubah daerah sendiri dulu Pak. Putra daerah, dan tadi kembali ke momentumnya ada, Lombok, NTB jadi salah satu perhatian tadi, sirkuit internasional bakal ada di Mandalika dan lain-lain. Jadi mestinya kesempatan itu tidak boleh sampai terlewatkan kan, seperti itu. Benar Pak, benar, gitu ya? Benar sekali. Oke Arta, luar biasa, waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih banyak, sukses terus untuk semua kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan Lombok dan NTB semakin maju seperti itu. Ada satu kalimat terakhir dari kamu, quotes kamu bagus-bagus tadi, teman-teman beberapa sudah ketik-ketik tuh quotes. Ada satu kalimat terakhir dari kamu yang kamu mau sampaikan? Jujur Pak, belum konsep sih Pak. Tapi belum ya, konsep. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dikonsep. Go show. Berpikirlah untuk sebanyak-banyaknya orang, maka Anda tidak perlu khawatir dengan hidup Anda sendiri. Berpikirlah untuk hidup banyak orang, maka sebanyak-banyaknya orang. Maka kita nggak khawatir dengan hidup kita. Insya Allah kita nggak khawatir dengan hidup kita. Yang khawatir dengan hidup kita hanya Tongling. Dari tadi dia bicara gigi kamu yang gingsul itu katanya tambah ganteng. Oke, Arta, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk malam hari ini, mudah-mudahan kita akan ketemu dalam waktu dekat. Ya, oke, teman-teman semua, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Luar biasa, 1 jam nggak cukup sebenarnya, tapi apa boleh buat, kita dapat banyak cerita dari Pak Dipta tadi di awal, dan juga kita dapat banyak hal-hal yang keren dari Arta. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua, Arta, dan kita ketemu lagi di Api Unggun berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Pak, makasih.